Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan uh, pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar karena memang ini adalah program lanjutan. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tafsir juz yang ke-30. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir juz 1 insya Allah ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan tafsir yang juz 1 ini dalam 20 pertemuan insya Allah ta'ala. Baik. Format dari kajian ini adalah interaktif di mana antum yang baca, antum yang menerjemahkan. Nanti kalau perlu ada koreksi darahnya baru ada koreksi. Dan yang kita i'rab nanti adalah ayatnya. Yang kita i'rab adalah ayatnya. Adapun tafsirnya ini cukup kita baca dan kita terjemahkan saja ya. Baik. Kita mulai dari ta'awuz ya atau al-isti'adah. Baik. Kita mulai dari Pak Andi ya. Ahlan Pak Andi. Nggak aktif ya. Baik, mungkin dari Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Andi ya? Ya. Ya, silakan Pak Andi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacanya dulu isti'adzah yang ada di layar. Baca yang ada di layar. Ya. Isti'adzah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, fadhal. Wah, ada belum bisa ini. Oh, Anda belum pernah ini ya, belum pernah latihan baca kitab ya? Belum pernah, Ustaz. Oh, Ana pikir tafsir perkata. Ana ngikut aja deh, Ustaz. Ana lihat teman-teman aja. Ya, lihat teman-teman dulu ya. Baik. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, mungkin yang udah biasa dulu aja ya. Ini ada Ibu Ida Fitriani. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ida. Al-isti'adatu, memohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sara'allahu ta'ala likulli qori'in lil Qur'anil azimi. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada semua pembaca Al-Quran yang agung ayasta'ida billahi minasyaitonir rajim, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Qala subhanahu fa'ida qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca Al-Qur'an, Apabila kamu ya, kan qara'at itu kamu yang. Ya, afwan Ustaz. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dalika li'annal Qur'anal karima hada ayat. Ini hidayah dia. Oh, hidayah, afwan Ustaz. Dalika li'annal Qur'anal karima hidayatu linnasi hidayatun linnasi wasifaun lima fisuduri. Yang demikian itu karena Al-Quran yang agung adalah hidayah bagi manusia dan obat penyembuhan
bagi yang ada di dalam di dadanya. Wasaitonu sababus sururi wadolalati. Dan setan adalah sebab dari keburukan dan kesesatan. Fa'amarawahu subhanahu kulla qori'in lil Qur'ani ayyatahassana bihi subhanahu minas syaitonir rajimi. Maka Allah subhanahu. Tanggung nih, ada 2 kata jangan Oh, ditinggalin. kata apaan Ustaz ya. Wasihi Ini jamaknya waswas. wasawasihi wajisbihi. Allah subhanahu memerintahkan kepada semua pembaca Al-Quran untuk membentengi dengannya subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk dan godaannya dan bala tentaranya. Wa ahma'al ulama wa ajma'al ulama'u ala annal isti'adata laisat minal Qur'anil karimi walihada lam tu'tab fil masahifi. Para ulama berijma bahwa beristihadah bukanlah termasuk bukanlah bagian dari Al-Quran yang agung, dan oleh karenanya tidaklah ditulis di dalam mushaf. Wa makna a'udzu billahi astajiru wa atahassanu billahi wahdahu. Dan maknanya dari a'udzu billahi adalah memohon perlindungan dan saya meminta perlindungan juga ya Ustadz ya. Ya sama ya, aslinya saya sama ya. Ya, dan minta perlindungan kepada Allah semata. Minas saitoni ai min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi yasrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabihi. Dan makna dari minas saitoni adalah dari semua keangkuhan ya Ustaz, dari semua keangkuhan dan orang yang angkuh. Iya, atin ini orang yang angkuh, mutamarin itu orang yang suka memberontak. Dan orang yang suka memberontak dari golongan jin dan golongan manusia. Yasrifuni, dan memalingkan aku atas ketaatanku dan atas pembacaan kitab. Ar-rajimi ai al-madrudi min rahmatillahi. Dan makna dari ar-rajimi adalah dijauhkannya dari rahmat Allah. Taib, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz wa iyyaka. Taib, jadi lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim
ini maknanya kenapa kita diminta membaca lafaz ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika membaca Al-Qur'an tidak digoda oleh syaitan. Karena memang syaitan itu menggoda manusia baik ketika manusia mengingat Allah, apalagi ketika manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya kalau untuk ketaatan saja kita diminta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, maka bagaimana lagi dengan ya perbuatan lain? Maka tentu kita lebih membutuhkan perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia, kita jangan pernah lupa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Makanya bagi seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah lupa yang namanya membaca zikir pagi dan petang ya. Karena pada zikir pagi dan petang ini mengandung banyak sekali doa yang intinya adalah kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Makna a'udzu adalah astajiru ya billahi wahdah. Saya berlindung, saya memohon perlindungan, saya memohon pembentengan dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Karena tidak ada yang bisa kita jadikan harapan, tidak ada yang bisa kita jadikan tempat menggantungkan harapan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Ya, makna bergantung sini adalah bergantung dari semua kebutuhan kita. Kemudian minasyaitani, ya, aku berlindung kepada Allah minasyaitani dari syaitan. Apa itu syaitan? Nah, syaitan ini ya min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi. Adalah setiap ya orang yang menyombongkan dirinya, kemudian suka memberontak dari perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi syaitan itu bukan hanya dari ya golongan jin, bahkan ada syaitan dari golongan manusia. Kalau ada manusia yang memiliki sifat yang suka membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyombongkan dirinya sehingga dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut juga bisa digolongkan ke dalam syaitan. Yasrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabi, yang memalingkan aku dari mentaati Rabbku dan membaca kitabnya. Kemudian ar-rajim, ya mana ar-rajim? Ay al-matrudi min rahmatillahi. Mana dari ar-rajim adalah al-matrudi min rahmatillahi, yang dijauhkan dari ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah Allah tidak memberinya hidayah, Allah tidak memberinya petunjuk, ya, sehingga dia dibiarkan sesat, ya. Setiap kali dia melakukan kesesatan, maka Allah biarkan sampai dia menjauhi Allah sejauh-jauhnya, agar nanti ketika hari kiamat Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih, ya, wal iyadu billah. Adapun seorang muslim senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mana dari rahmat adalah ya Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita, memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, ya dari sini kita belajar agar kita senantiasa meminta rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik kita lanjutkan ke halaman yang selanjutnya, yaitu kita baca tafsir dari surah Al-Fatihah. Baik, kita minta, ini ada Pak Edi ya. Pak Edi. Ya, Ustaz. Nah, ya, silakan dibaca Pak Edi. Al-Fatihahnya dulu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Enggak, dibaca ayatnya dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekarang tafsir Ustaz ya. Iya. Diterjemahkan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pencipta alam, Rob itu Rob ya. pemelihara, Rob sekalian alam, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, penguasa hari akhir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang yang dibenci, yang dimurkai ya. Engkau murkai atas mereka. Udah. Itu kan waladdallin dan bukan pula jalan orang yang sesat gitu ya. Dan bukan orang-orang yang sesat. Ya, taib ya. Irab bisa, Pak? Insya Allah, Ustaz. Ayo, dicoba ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba huruf jar, ismi dibaca jar karena ada huruf jar. Ya, majrur bil ba gitu ya bilangnya. Majrur bil ba. Allahi mudhof ilai. Jangan lupa kalau ketemu lafzul jalalah mudhof ilai gitu ya. Gimana, Ustaz? Maaf. Kalau kita menemukan lafaz Allah dalam i'rab, kita tambahkan lafzul jalalah. Ya, jadi kita bilang lafzul jalalah ini mudhof ilaih. Lafzul jalalah ini mudhof ilaih. Ar-Rahmani sifat dari lafzul jalalah jar. Ar-Rahimi jar karena sifat dari lafzul jalalah Allahi. Nah. Alhamdu mubtada sehingga rofa. Ini huruf jar, Allahi lafdu jalali dibaca majrur karena ada huruf jar. Kemudian jar majrur dari lillahi, jadi khobarnya alhamdu, Pak ya. Khobarnya alhamdulillah. Khobar saat ini ya. Ya kan alhamdulillah kan artinya segala puji hanya bagi Allah. Sempurna kan kalimatnya? Iya. Maka ya. Lillahi ini adalah sebagai khobarnya. Oh ya, lillahi sebagai khobar dari alhamdu. Nah, Robbi mudhof ilaih dari lafzu jalalah. Enggak, bukan mudhof ilaih, Pak. Tapi dia adalah badal ya. Oh badal ya. Ya karena kan segala puji bagi Allah. Rob semalam. Siapa Allah? Rob. Nah, ini kan jadi sebagai badal ya. Rob sebagai badal dari majrur lafzu jalalah. Al-alamin mudhof ilaih dari mudhofnya adalah Robbi, dibaca jar. Ar-Rahmani sebagai sifat daripada lafzu jalalah jar. Ar-Rahim atau ini lebih cocok kan sebagai badal, Pak. Oh, sebagai badal Ustaz ya. Ar-Rahmani sebagai badal dari Allahi. Ar-Rahimi sebagai badal juga dari pada Allahi. Maliki Yaumiddin. Maliki sebagai badal juga Ustaz. Iya, betul, badal lagi. Maliki sebagai badal daripada Allahi. Yaumiddin, yaumi sebagai mudhof ilaih dari Maliki. Ad-din mudhof ilaih daripada yaumi. Iyyaka na'budu. Iyaka apa? Iyaka. Ini iyaka domir sebagai maf'ul bih muqaddam, Pak. Maf'ul bih yang dikedepanin. Iyaka sebagai domir daripada
yang dikedepanin daripada na'budu. Na'budu is fi'il mudhari dibaca rafa domir. Failnya mana, Pak? Domir nahnu ya, Pak. Ya, betul. Terus wa iyyaka nasta'in. Wa huruf ataf iyyaka sebagai mudhof ilaihi maf'ul bi yang didepankan. Ya, maf'ul bi muqaddam namanya, Pak. Maf'ulun bihi muqaddamun. Maf'ul bi muqaddam daripada nasta'in. Nasta'in adalah fi'il mudhari dhamirnya nahnu. Ihdina adalah sebagai fi'il amr. Benar saja. Betul. Ihdinya fi'il amr, fa'ilnya mana? Oh, ihdi fi'il amr, fa'ilnya adalah na. Enggak, fa'ilnya anta, Pak. Kan ihdi tunjukilah kepada kami. Berarti kan ihdinya fi'il amr fa'ilnya anta. Nanaknya ini maf'ul bi. Oh ya, maaf. Ihdi fi'il amr, fa'ilnya adalah anta. Na maf'ul bi daripada fi'il amr ihdi. Asyirata ada sebagai maf'ul bi yang kedua daripada ihdi. Al-mustaqimah adalah maf'ul bi daripada. Enggak, Pak. Al-mustaqimah itu kan jalan yang lurus. Berarti apa tuh? Oh, sifat ya. Sifat daripada asyirat. Baca nasab. Siroto sebagai badal, Mbak. Badal daripada asyirat. Iya, asyirat. Asyirat. Alladzina isim mausul. An'amta fi'il mudhari. An'amta fi'il mudhari fi'il madhi. Fi'il madhi ya benar. Fi'il madhi. Domirnya ana amta. Domirnya adalah fa'ilnya adalah taknya. Fa'ilnya adalah tak ya. Ya, betul. Alaihim Ghairi apa maksudnya? Ghairi ini nanti dia sebagai ini, Pak. Ini kan asalnya siratal ghairil maghdubi alaihim. Dia jadi mudhof ilaih. Oh, ghairi mudhof ilaih. Al maghdubi adalah sama mudhof ilaih juga. Alaihim jar majrur. Wa huruf ataf. La huruf nafi. Adh-dhalin dibaca nasab karena ini bukan nasab, Pak, majrur. Dibaca majrur ya? Dia ma'tuf ke al-maghdubi. Oh ya, maaf. Ma'tuf ke al-maghdubi dibaca majrur. Baik, ya mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, Pak. Nah, selanjutnya kita minta ini ada Ibu Dahyalis ya. Silakan, Bu. Mana nih Ibu Dahyalis? Oh, nggak aktif sepertinya Bu Dahyalis ya. Bu Matalena ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dibaca tafsirnya. Suratul Fatihati. Samaitu hadhihi. Emang yang namain Ibu. Kalau Ibu baca sama itu aku menamakan ya. Salah ya. Sumiyat ya. Oh, Sumiyat. Sumiyat. Film majul dia. Sumiyat. Nggak bisa nangkep. Hadhihi. Panggil tadi. Hadhihi suratu bil Fatihati li'annahu yuftatahu biha
Yuftatahu bihal Qur'anal azimi. Qur'anul azimu. Qur'anul azimu. Wa tusamma al-masani li'annaha taqra'u fi Tuqra'u ini semuanya majul, Bu. Liana tuqra'u. li'annahu ya li'annaha Liana tuqra'u. tuqra'u fi kulli raka'atin walaha asma'a Asma'un ukharu. asma'un ukharu. Nah, saya terjemahin dulu. Sumyati tadi Surah aku ini dinamakan dengan Al-Fatihah gitu. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah li'annahu yang membuka ya Ustaz. Karena ya Al-Quran yang agung dibuka dengannya gitu. Oh, dibuka. Karena kalau nerjemahin fi'il majul bagusnya naibul fa'ilnya dulu, Bu, baru nerjemahin fi'ilnya. Nah, Ustaz. Karena Al-Quran yang agung dibuka dengan surat ini. Nah. Waktu sama dan dinamakan dengan Al-Masani. Oh, dinamakan dengan Al-Masani supaya agar kamu baca. Bukan agar, karena Al-Fatihah itu dibaca. Oh, karena Al-Fatihah itu dibaca dalam semua rakaat pada salatnya. Nah. Dan baginya asmaun akhir. Nama-nama sampai akhir gimana Ustaz? Ya, ini nama-nama yang lain. Ukhor itu zamannya ukhra ya. Oh, lain. Ya, jadi Al-Fatihah kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah adalah Al-Masani atau As-Sab'ul Masani. Al-Masani itu artinya yang diulang-ulang, Bu. Kenapa dinamakan dengan As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang? Li'annaha tuqra'u fi kulli raka'ah. Karena Al-Fatihah ini dibaca ya di setiap rakaat salat 17 kali sehari. Makanya namanya As-Sab'ul Masani. Baik, lanjut tafsir ayat yang pertama. Abtada'u qira'atil. Abtada'u wazannya apa, Bu? Ibtada'a ya betadi'u. Ya, abtadi'u ya. Jadi abtadi'u ya. Abtadi'u qira'atul Qur'ani. Qira'atul Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Ya. Allahi alima ala rabbi. Bukan alima, alamun. Alamun ala rabbi. Tabaraka wa ta'ala al-ma'buda bihaqqin ya. Al-ma'budu. Al-ma'budu bihaqqin duna siwahu. Oh, siwahu. Duna siwahu. Pakai tasdid enggak, Ustaz? Enggak, duna siwahu gitu aja. Siwahu. Wa huwa ahussu asma Allahi ta'ala. Ahussu asma'illahi ta'ala. Ahaddu ya Ustaz. Ahussu asma'illahi ta'ala. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Diterjemahin dulu segitu aja dulu, Bu. Terkepanjangan. Aku memulai membaca Al-Quran dengan Bismillah, dengan nama Allah. Musta'inan.
Apa ya Ustaz? Lupa tadi udah sama. Musta'in itu memohon pertolongan dengannya. Oh iya. Memohon pertolongan dengannya. Alimun Allahi. Jadi gini, kan Allahi. ini sedang menafsirkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi bismi itu artinya aku mulai membaca dengan menyebut nama Allah. Nah, Allahi apa? Allahi adalah alamun ala Rabb. Allah adalah alam. Alam itu artinya apa? Nama apa yang Ya, diketahui? nama benar, nama betul. Nama untuk Allah tabaraka tabaraka yang Maha berkah dan maha tinggi. maha berkah dan maha tinggi. Al-ma'budu yang disembah yang patut disembah ya. Bihaqi duna yang berhak disembah. Bukan yang selainnya. Bukan yang selainnya. Dan dia yang khusus. Maksud dia sini adalah dan lafaz Allah adalah nama Allah yang paling khusus. Oh, khusus ini. Dan nama Allah Ta'ala yang paling khusus. Dan tidak ada nama yang selainnya yang Maksudnya bernama apa ya? dan tidak boleh yang selainnya dinamakan dengan nama Allah ya. Nama Ustaz. Dan Nah. tidak boleh selainnya yang disebut Dinamakan dengan nama Allah. Taib Ar-Rahmani. Ar-Rahmani Zir-Rahmatul Maksudnya Rahmatul, Zir-Rahmati. Zir-Rahmati. Zir-Rahmatil Al-Ammati. Al-Amatil ladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Naam. Ar-Rahimi bil mu'minina bil mu'minina wa humas mani min asma'ihi ta'ala. Min asma'ihi ta'ala. Yatadammanani isbata sifatir rahmatullah. Ini sifatir rahmati lillahi ta'ala. Rahmati lillahi ta'ala. Kama yaliku bi jalalihi. Ada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, pemilik rahmat yang umum. Rahmat ya yang umum, yang jami'an khalqi, yang rahmatnya itu mencukupi semua makhluknya gitu. Mencukupi semua makhluknya. Dengan Ar-Rahimi dengan orang-orang mukmin dan keduanya adalah nama. Dari nama-namanya. Ya tadammani yang mengandung isbatan itu penetapan ya. Penetapan sifat rahmatil lillahi ta'ala. Rahmat bagi Allah Ta'ala, kama sebagaimana yaliku yaliku itu yang sesuai ya.
yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa yang taala. sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu maknanya aku mulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada awal perbuatan-perbuatan yang baik? Jadi memang disunahkan bagi kita sebelum kita melakukan semua perkara yang mengandung kebaikan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa sebenarnya makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bismi dengan nama Allah ya, Bismillahi. Maksudnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan musta'inan bihi. Dengan tujuan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam setiap urusan kita. Ya, ini makna dari bismillahi. Kemudian Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini adalah sebetulnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini maknanya sama-sama rahmat, kasih sayang. Ya. Lalu apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya kalau Ar-Rahman itu dzir-rahmatil 'ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ya, makna dari Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang umum. Yang rahmatnya itu meliputi semua makhluknya. Ya. Artinya makna Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang umum. Yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Mau dia beriman, mau dia kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngelihat orang kafir tapi hidupnya tampak bahagia misalnya atau hartanya melimpah, maka ini adalah bentuk Ar-Rahman, ya, bentuk kasih sayang Allah secara umum yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Adapun Ar-Rahimi, ya, adalah Ar-Rahimi bil mu'minin. Yaitu bentuk kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya, artinya orang kafir tidak mendapatkan ya keutamaan ini. Itu bentuk kasih sayang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Apa saja bentuk kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada orang beriman? Tentu yang paling nyata, yang paling jelas adalah surganya Allah Subhanahu wa taala nanti ya di hari akhirat. Ya, ketika orang kafir misalnya di dunia, mereka mungkin ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya sengsara, itu di dunia. Tapi di akhirat semua orang kafir pasti sengsara. Yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dunia ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya pas-pasan, ada yang hidupnya sengsara, tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya di akhirat nanti setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti hidup bahagia di surga dan mereka kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam penduduk surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita baca tafsir yang kedua ya. Tafsir ayat yang kedua. Kita minta Pak Faisal ya. Tafadhol Pak Faisal. Belum bisa diaktifin. Nggak aktif ya Pak Faisal ya. Baik, Pak Tarik ya. Pak Tarik. Oh, ini Pak Faisal udah aktif ya? Mana Pak Faisal? Hilang lagi. Pak Tarik nih, Pak Taurik Anwar. Ustadz, mungkin ikut dulu pertemuan pertama, Ustadz. Oh iya, mau murojaah ya. Ya, syukran Ustadz. Berarti Budayalis ya tadi kayaknya udah aktif tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bisa silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sana'u 'alallahi bisifatihi allati kulluha awsafa Awsofa jadi apa Bu? Awsofun, awsafun kamalun, kamalun wa bini' wa bini amihi. wa bini amihi az-zahirati wal batonati wal batinati ad-diniyati Wad dunyawiyati. wadunwiyati wa Bukan fi wad dunyati. Wad dunyawiyati. Wiyati. Jadi dunianya. Iya, betul. Wa fi domanihi Ustaz ya. Domnihi benar. Fi domnihi. Wa fi domnihi amrun li ibadihi an yahamadudi. Fi domnihi amrun li ibadihi an yahmaduhu. An yahmaduhu. Wa huwa mustahaq. Fahuwal mustahiqu lahu wahdahu. Mustahik. Fahuwal mustahiqu lahu wahdahu wa huwa subhanahu al-munshi'u lil khalqi. Al-munshi'u lil khalqi. Al-qaimu bi amwarihim Bi umurihim. wa al-murabbi li jami'i khalaqahu Li jami'i khalqihi. li jami'i khalqihi. bi ni'amihi wala uliyai Wali auliyaihi. wali auliya. Ini belum rujaah Ustaz. Iya, kelihatan. Wali auliyaihi bil imani wal amila solihi Wal amalis salihi. Ya, terjemahin dulu Bu. Asana. Yang kedua dari sifat Allah. Jadi yang kedua dari sifat Allah. Kan alhamdulillah ya. Itu Mana, adalah Pak? asana, pujian. Gimana? Kurang jelas. Asana itu adalah pujian, Bu. Oh, pujian. Pujian atas Allah dengan sifatnya yang semuanya ausafun apa Ustaz? Iya, yang semuanya merupakan sifat-sifat yang sempurna. Oh, kamalun sifat yang sempurna. Mempunyai sifat yang sempurna. Wabini ami. Dan dengan nikmat-nikmatnya yang tampak dan yang tidak tampak ya. Zahir kan nampak, batin itu nggak nampak. Dan dengan nikmat-nikmat yang tampak dan yang tidak nampak. Diniyati agama apa? Baik untuk urusan yang berkaitan dengan keagamaan ataupun urusan duniawi itu. Baik yang berurusan dengan sifat keagamaan maupun yang keduniawi. Dan di dalam domnihi. Dan di domni itu kandungannya. Di dalam kandungan dari lafaz alhamdulillah itu terdapat perintah. Terdapat perintah kepada hambanya untuk memujinya. Dan mustahiku. Dan dia mustahiku Ustaz. Ya, artinya dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Dan ya Allah mustahiku lahu wahdahu, dan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji. Wa huwa
subhanahu al-munsyi'u. Dan dia adalah Maha Suci Allah. Yang munsyi'u apa Ustaz? Yang menciptakan. Oh, yang menciptakan makhluk-makhluknya. Al-Qaimu yang berdiri di umurihim. Yang mengurus urusan-urusan mereka, yang menegakkan urusan-urusan mereka. Yang mengurus yang menegakkan urusan-urusan mereka. Al-Murabiyu. Al-Murabi itu dari kata tarbiyah yang membina seluruh makhluknya. Yang membina seluruh makhluknya dengan nikmatnya. Dan kepada wali-wali Allah. Dan kepada wali Allah beriman dan beramal soleh. Ya, sebentar ini dulu apa namanya? Syarah dulu ya. Ya, sebentar Bu. Nanti lanjut lagi. Ana syarah dulu bentar. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Makna dari alhamdulillahi adalah as-sana'u 'ala Allah bi sifatillati kulluha awsafun kamal. Ya, makna dari alhamdulillah adalah pujian atas Allah dengan sifat-sifatnya yang mana seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mulia. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, yang tujuannya adalah apa? Wa bi ni'amihi zahirati wal batinati ad-diniyati wad dunyawiyati. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Karena ya, kalau sekiranya kita berusaha menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia tidak akan mampu melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup ya menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh ya. Organ tubuh yang ada dalam diri kita, kita bayangkan kalau ada orang yang sakit, harus cuci darah, harus operasi ginjal, harus operasi jantung, paru-paru dan sebagainya, maka kalau diuangkan ini nilainya sampai miliaran ya, miliaran rupiah. Tapi Allah memberikannya kepada kita secara gratis. Ya, tinggal kita bisa menjaganya atau tidak. Sehingga nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak akan mampu ya menghitungnya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, baik nikmat yang tampak yang bisa kita lihat ataupun nikmat yang tidak tampak, karena betapa banyak nikmat yang ya tidak tampak ya. Baik nikmat yang berkaitan dengan urusan agama ad-diniyati maupun nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Jadi kita jangan salah ya, bahwa jangan sampai kita merasa bahwa yang namanya nikmat itu, bahwasanya yang namanya rezeki itu hanya berkaitan dengan masalah duniawi saja. Ya, rezeki yang melimpah, anak dan istri yang sehat. Jangan hanya mengaitkan nikmat, jangan hanya mengaitkan rezeki dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Tapi juga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat diniyah, atas nikmat keagamaan, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat hidayah, atas nikmat dimudahkannya kita beribadah. Ya, maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua urusan ini, baik yang berkaitan dengan masalah dunia maupun dengan masalah akhirat ya. Dan di dalam lafaz alhamdulillah terdapat perintah agar kita ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah setelah selesai sholat selalu ya mengiringi sholatnya dengan zikir. Di antara zikir yang dilakukan adalah membaca alhamdulillah 33 kali ya, setelah subhanallah, alhamdulillah dan Allah Akbar 33 kali. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah al-munsyi'ul khalqi, yang menciptakan makhluk. Al-qaimu bi umurihim, yang menegakkan urusan mereka. Al-murabbi li jami' khalqihi bi ni'amihi, yang membina seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Wa li awliyaihi bil imani wal amali shalih, dan Allah memberikan kepada wali-walinya ya keimanan dan amalan saleh. Jadi kita jangan sombong. Kalau Allah mudahkan kita ya menjadi seorang hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala,
menjadi hamba yang mudah dalam mengerjakan amalan saleh, maka ini semua merupakan bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya menjalankan saja. Jadi kita jangan pernah sombong ya dengan keislaman yang kita pegang teguh, dengan amalan saleh yang kita lakukan. Kita harus yakin bahwasanya itu semua adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, baik, lanjutkan Bu Dahelis ayat yang ketiga. Ar-Rahman. Zir rahmati al-amati allazi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqu. Halki dong, kan udah pilih. Jami'al apa jami'ul, Ustaz? Jami'ah kan maf'ul bih deh. Jami'al khalqi. Ar-Rahim bil mu'minin wa huma asmani Ismani bukan asmani, huma ismani. wa huwa ismani min asmaullahi ta'ala. Kan ada min, Bu. Kasrah dia, min asma'illahi ta'ala. Waduh, belum panas ini. Ar-Rahman yang mempunyai rahmat untuk umatnya. Umum saya. Iya. Umum yang luas sudah. Iya. Masih ada dan luas. Yang rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya gitu. Oh, yang rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim bil mukminin untuk orang-orang mukmin. Wahuma dan keduanya ismani min asma'in. Keduanya. Ya, keduanya adalah nama dari nama-nama Allah. Keduanya adalah nama dari nama-nama Allah. Ini udah Anda jelasin tadi ya waktu lagi bahas Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lanjut aja ke ayat yang keempat. Wahwa Subhanahu wahdahu maliku yaumal qiyamati. Maliku yaumil qiyamati. Maliku yaumil qiyamati wa huwa yaumil jazai. Wa huwa yaumul jazai. Wa huwa yaumul jazai alal a'mali. Dan dia maksud si Allah ya Ustaz ya. Yang tunggal. Yang esa. Maliku raja pada hari dia menguasai hari kiamat dan dia pada hari pembalasan atas amal-amal. Maksudnya kan Allah adalah pemilik ya, penguasa hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dia adalah hari pembalasan atas amalan-amalan gitu, Bu. Enggak apa-apa, lanjut. Wa fi qiraatil muslimi. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raka'atin min salawati tazkirun lahu bil yaumil akhiri wa hathun lahu alal istidadi bil amali as-solihi wal kafi anil ma'asi was sayyiati. Baik. Dan dalam bacaan Muslim. Ya, bacaan seorang Muslim. Dan bacaan pada ayat Muslim, ini pada setiap rakaat dalam sholatnya terkandung baginya pengingat ya. Mengingat. Yang terkandung yang mana Ustaz? Terkandung itu terjemahan yang tujuannya supaya orang kalau dengar terjemahan kita nyambung. Jadi dan di dalam bacaan seorang Muslim pada ayat ini di dalam setiap rakaat sholatnya mengandung adanya peringatan tentang hari akhirat. Gitu. Mengandung peringatan tentang hari akhirat. Wahatun apa Ustaz? Hasun itu motivasi atau dorongan.
Dan motivasi atas Motivasi baginya agar mempersiapkan amalan soleh. akan mempersiapkan amalan soleh. Wakafi Kaf itu artinya apa? Menahan ya, menahan diri. menahan diri dari perbuatan maksiat Ya, dan sayyiati dan perbuatan buruk. ya, taib ya, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taufik jazakallah. Taib ya. Ayat yang selanjutnya Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin. Sebenarnya dalam bacaan Al-Fatihah ini ada dua qiraah ya. Ada yang membacanya dan ini apa yang kita baca sesuai dengan riwayat Hafiz ya, yaitu Maliki Yaumiddin. Namun ada juga yang membacanya Maliki Yaumiddin ya. Jadi ada yang membaca dengan panjang Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, ini artinya pemilik. Ya, kalau kita bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, maka ini artinya adalah raja, raja hari pembalasan. Baik. Apa makna dari Maliki Yaumiddin? Yaitu adalah Malik Yaumil Qiyamah. Ya. Jadi Yaumiddin ini adalah maksudnya adalah pemilik hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa huwa yaumul jazai 'alal a'mali. Hari kiamat adalah hari pembalasan atas semua amalan. Baik amalan yang buruk ataupun amalan baik, semuanya akan Allah balas pada hari kiamat. Lalu apa hikmah kenapa kita sampai 17 kali ya dalam sehari membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat Malik Yaumiddin. Maka dengan kita membaca sehari 17 kali pada sholat kita Malik Yaumiddin, ini mengandung adanya peringatan bagi kita tentang adanya hari kiamat, ya, tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini adalah pengingat bagi kita bahwasannya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanyalah persinggahan saja. Kehidupan yang abadi nanti adalah kehidupan di akhirat. Dengan kita membaca Maliki Yaumiddin, kalau kita meresapi maknanya, berusaha untuk bertadabbur, bertafakur tentang makna dari Maliki Yaumiddin, maka harusnya ini menjadi peringatan bagi kita bahwasannya akan ada hari di mana setiap amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengetahui dan ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah ini bahwasanya akan ada hari di mana setiap amalan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita termotivasi ya, wa hassun lahu 'alal istidadi bil 'amali shalih. Dan memotivasi ya, mengandung adanya motivasi agar mempersiapkan dirinya menghadapi hari akhirat dengan amalan soleh ya. Kalau kita tahu bahwa nanti akan ada hari akhirat, akan ada hari kiamat, akan ada hari di mana setiap amalan akan dihisab, kemudian setelah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita wajib mempersiapkan diri kita dengan bekal. Dan bekal untuk memasuki kehidupan akhirat adalah amalan soleh, karena hanya amalan soleh lah yang bisa ya membantu kita dalam menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya semangat dalam menjalankan ketaatan, tapi juga harus semangat dalam menjauhi dosa dan maksiat. Maksudnya dikatakan wal kafi anil ma'asi wasayyiati. Dan menahan diri dari berbuat maksiat dan kejelekan, ya, dari dosa dan maksiat. Ini yang harusnya disikapi oleh seorang muslim ya. Kalaulah sekiranya kita bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat kita dari takbir sampai salam, tentu itu akan membuat kita mawas diri, akan membuat kita ya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi dalam surah Al-Fatihah ini mengandung makna yang luar biasa sekali. Dengan kita membaca Malik Yaumiddin, maka kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari akhir, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari di mana setiap orang akan dihisab amalnya
lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya di dunia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan dalam ketaatan dan agar Allah mudahkan kita ya memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin cukup sampai sini untuk pembacaannya karena ini hari pertama. Mungkin masih banyak yang belum bersiap-siap ya. Jadi kalau bisa untuk kelas besok, kalau bisa Ane mohon kepada antum untuk membaca dulu ya. Jadi murojaah dulu sendiri, dibaca dulu, diharokatin, diterjemahin, baru nanti setelah kelas kita online, ya tinggal yang kurang-kurang paham saja. Ya, jadi jangan masuk kelas tanpa ada persiapan sebelumnya ya. Jadi persiapkan diri dulu, berusaha untuk diberikan harokat, berusaha untuk diterjemahkan, berusaha untuk buka kamus. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan bisa ya, lama-lama akan terbiasa ya. Karena ini kan ada beberapa peserta yang sudah ikut dari sejak tafsir juz 30 ya. Di awal-awal memang terasa sulit, tapi alhamdulillah semakin di sini makin baik, makin bagus ya insya Allah ta'ala. Taib. Tafadhol yang punya pertanyaan, seperti biasa kalau mau nanya langsung, tunjuk tangan. Ya kan di Zoom ini ada pilihan tunjuk tangan ya. Kalau mau nanya langsung, silakan tunjuk tangan, nanti mic-nya nyalakan. Yang mau nanya via teks, tafadhol ya, via teks juga nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan dari Pak Edi. Untuk pertemuan besok lanjut ayat surat Al-Fatihah apa sudah mulai ayat 1 Al-Baqarah? Ayat yang terakhir aja bahkan tadi kita baru sampai ayat yang keempat ya. Berarti besok ayat yang kelima Pak. Ya. Jadi kita insya Allah bacanya tuntas Pak. Ini karena memang waktunya udah habis, suratnya belum selesai ya udah kita selesaiin dulu. Nanti besok kita lanjutkan insya Allah. Mulai dari ayat yang kelima. Ada lagi Pak Edi? Oh udah dimatikan. Baik. Selanjutnya Bu Dahyalis ya. Silakan Bu Dahyalis. Bagaimana kita meresapi bacaan Al-Fatihah ini ketika sholat, Ustaz? Jadi memposisikan diri ketika membaca Al-Fatihah ini. Ya, baik. Jadi langkah pertama tentu kita harus memahami makna dari Al-Fatihah ini kata per kata, Bu. Jadi mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin, kita harus tahu dulu kata per katanya. Setelah kita tahu kata per katanya, maka kita berusaha memahami tafsirnya. Dan sebetulnya Masya Allah ya, tafsir Al-Muyassar ini, meskipun ringkas, tapi ya maknanya dalam sekali ya. Seperti kita lihat ya, dari yang sudah kita baca tadi dari Bismillah sampai ayat Malik Yaumiddin, itu mengandung faidah-faidah yang luar biasa, yang coba kita resapi surah Al-Fatihah sesuai dengan tafsir yang kita baca dalam surat dalam tafsir Al-Muyassar ini. Jadi memang langkah pertama adalah kita berusaha untuk memahami kata per kata, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin, kata per katanya kita harus paham. Kemudian kita setelah itu baru kita mentadabburi maknanya, ya dengan cara membaca tafsirnya. Sehingga ketika kita sholat, kita sudah tahu maknanya beserta tafsirnya. Dengan cara seperti itu akan memudahkan kita ya dalam memahami makna bacaan sholat kita dan dalam mentadabburi makna dari bacaan sholat kita. Seperti itu Bu Dahyalis ya. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Baik, selanjutnya Pak Anwar ya. Silakan Pak Anwar. Makasih Ustaz. Iya. Tadi yang pas i'rab ar-Rahmanir-Rahim Maliki itu kenapa badal bukan sifat ya Ustaz? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat beberapa kitab i'rab itu ada dua opsi Pak. Boleh kita bilang badal, boleh kita bilang na'at. Karena keduanya bisa. Ya. Kalau kita baca badal, maka makna dari Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Itu kalau kita bacanya badal. Ya, kalau kita anggap sebagai badal. Kita anggap sebagai sifat pun bisa juga. Jadi kita bilang badal, kita bilang na'at, itu nggak masalah. Karena memang i'rab ini kan bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu eksak yang harus mirip gitu. Asal kita bisa memberikan alasan yang jelas, itu bisa. Ya. Jadi memang kalau di kitab i'rab Al-Qur'an itu
itu memang dibebaskan, Pak. Jadi boleh dibilang sebagai badal, boleh dibilang sebagai naat atau sifat. Karena baik memenuhi syarat sebagai badal maupun memenuhi syarat sebagai sifat. Seperti itu, Pak. Jadi boleh dua-duanya. Oke. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afan. Tapi barangkali untuk hari ini cukup sampai sini ya. Jazakumullah khairan jazaa atas partisipasi antum. Jangan lupa untuk besok, tolong sebelum kelas dimulai, sudah dibaca dulu ya, latihan. Ya meskipun mungkin antum baru pemula nggak masalah, karena ada pepatah mengatakan ya bisa karena terbiasa. Insya Allah kalau antum terbiasa memberikan harokat, menerjemahkan, lama-lama bisa. Apalagi kalau tafsir itu rata-rata kosakatanya itu aja, diulang-ulang aja, ya. Sehingga seiring dengan bertambahnya waktu, bertambahnya jam pelajaran, insya Allah kosakata makin banyak, maka antum makin mudah dalam membaca dan meresapi makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya demikian. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.